Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 5A Farmasi yang beranggotakan Delia Oktaviana, Nisrina Fauziah, Eria, Maulana Fikri, dan Alfaridzi Ibnu akan menjelaskan tentang obat klorfeniramin maleat atau CTM. Yang pertama ada histamin. Histamin atau beta-imidazoletilamin merupakan senyawa normal yang ada dalam jaringan tubuh yang disintesis dari L-histidin oleh enzim histidin dekarboksilase. Enzim histidin dekarboksilase merupakan suatu enzim yang banyak terdapat di sel-sel parietal mukosa lambung, sel mas, basofil, dan susunan saraf pusat. Histamin dikeluarkan dari tempat pengikatan ion pada kompleks heparin protein dalam sel mas sebagai hasil reaksi antigen-antibodi bila ada rangsangan senyawa alergen. Selanjutnya ada fungsi histamin. Fungsi histamin itu sendiri yaitu histamin memegang peranan penting atau peranan utama pada proses peradangan dan sistem daya tahan tubuh. Lalu ada efek histamin. Yang pertama, kontraksi pada otot-otot polos bronkus, usus, dan rahim. Yang kedua, vasodilatasi semua pembuluh darah sehingga menurunkan tekanan darah. Yang ketiga, memperbesar permeabilitas kapiler yang berakibat edema dan pengembangan mukosa. Dan yang terakhir, yang keempat, memperkuat sekresi kelenjar ludah, air mata, dan asam lambung. Mekanisme kerja histamin. Histamin dapat menimbulkan efek apabila berinteraksi dengan reseptor histamin GIG, yaitu reseptor H1, H2, dan H3. Interaksi histamin pada reseptor H1 yaitu meningkatkan permeabilitas vaskular dan sekresi mukus, juga menyebabkan vasodilatasi arteri sehingga menyebabkan pruritik. Pruritik itu yaitu rasa gatal yang bisa meliputi seluruh atau sebagian tubuh seseorang. Dermatitis dan urtikaria. Urtikaria yaitu ruam kulit yang dipicu oleh reaksi terhadap makanan, obat-obatan, atau iritasi lainnya. Efek ini diblok oleh antagonis H1. Lalu yang kedua, interaksi histamin pada reseptor H2, yaitu meningkatkan sekresi asam lambung sehingga dapat menyebabkan tukak lambung. Efek ini diblok oleh antagonis H2. Dan yang terakhir, interaksi histamin pada reseptor H3, yaitu terletak pada ujung saraf, jaringan otak, dan jaringan perifer yang mengontrol sintesis dan pelepasan histamin sebagai mediator alergi lain dan peradangan. Efek ini diblok oleh antagonis H3. Lalu selanjutnya ada antihistamin. Antihistamin bekerja terutama dengan menghambat secara kompetitif atau bersaing. Interaksi histamin dengan reseptor histamin GIG. Berdasarkan hambatan pada reseptor khas histamin GIG, antihistamin dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada antagonis H1, terutama digunakan untuk pengobatan gejala-gejala akibat reaksi alergi. Yang kedua, antagonis H2 digunakan untuk mengurangi sekresi asam lambung pada pengobatan penderita tukak lambung. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada antagonis H3 belum digunakan untuk pengobatan, masih dalam proses penelitian lebih lanjut. Berikut adalah struktur umum dari antagonis H1. Dapat dilihat pada struktur, terdapat beberapa gugus, seperti gugus aril, gugus alkil, atom penghubung, etil atau rantai karbon, dan gugus aminat tersier. Gugus aril yaitu gugus yang memiliki cincin aromatik. Contohnya benzen, fenil, fenil tersubstitusi, dan heteroaril. Sedangkan gugus alkil yaitu rantai sederhana atau gugus yang tidak memiliki cincin aromatik. Contohnya metil. Huruf X pada struktur merupakan atom penghubung, seperti O, N, ataupun CH. Selanjutnya, contoh dari antihistamin H1 yaitu CTM. CTM merupakan turunan alkil amin, yaitu antihistamin dengan indeks terapeutik cukup baik
dengan efek samping dan toksisitas yang sangat rendah. Struktur kimianya dapat dilihat pada gambar. Terdapat beberapa gugus seperti amina tersier, rantai alkil, dan juga gugus aril. Selanjutnya, hubungan struktur CTM dan aktivitasnya. Setiap gugus yang ada pada struktur memiliki fungsi yang akan mempengaruhi efektivitas dari suatu obat. Contohnya, seperti struktur kimia dari CTM ini memiliki gugus-gugus yang berfungsi sebagai efek dari antihistamin. Pertama, pada bagian atas struktur dapat dilihat terdapat atom N yang merupakan gugus dari amina tersier. Gugus amina tersier ini jika pada pH fisiologis akan bermuatan positif sehingga dapat mengikat reseptor H1 dengan ikatan ion. Selanjutnya, pada bagian tengah terdapat molekul CH yang merupakan turunan alkilamin, yaitu senyawa kurang aktif dan kurang toksik. Lalu, pada bagian bawah terdapat gugus aril halida, yaitu gugus benzen yang menambahkan atom Cl pada posisi para. Gugus ini bersifat lipofil, yaitu zat yang terlarut dalam lemak atau lipid, dan juga akan meningkatkan aktivitas histamin dengan memperkuat ikatan hidrofob dengan ikatan reseptor H1. Selanjutnya, pada bagian tengah juga terdapat rantai alkil, yaitu antara atom X dan N yang mempunyai aktivitas antihistamin optimal bila jumlah atom karbon adalah 2. Terakhir, terdapat gugus aril kedua pada struktur kimia CTM yang fungsinya juga sebagai aktivitas antihistamin. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.